Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dion. Saya akan menjelaskan materi IPS bab 3, yaitu ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Khususnya pada bab B, yaitu pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan bakat suatu individu untuk menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki nilai jual. Ekonomi kreatif di Indonesia dikembangkan oleh Presiden ke-6 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo dengan membentuk Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf. Bekraf adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah pertanggungjawaban Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Kemudian Bekraf menetapkan 16 subsektor dari industri kreatif yang fokus dikembangkan, yaitu subsektor aplikasi dan pengembangan permainan, subsektor arsitektur, subsektor desain interior, subsektor desain komunikasi visual, subsektor produk, subsektor fashion, subsektor film, animasi dan video, subsektor fotografi, subsektor kriya, subsektor kuliner, subsektor musik, subsektor penerbitan, subsektor perikanan, subsektor seni pertunjukan, subsektor seni rupa, dan yang terakhir subsektor TV dan radio. Kemudian ada upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Sistem ekonomi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian ada strategi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama, menyiapkan insentif atau kompensasi untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya yang meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk memetakan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum bagi karya industri kreatif seperti yang dilindungi hak kekayaan intelektual, antara lain buku, tulisan, drama, tari, seni rupa, lagu, arsitektur, dan koreografi. Yang kelima, membentuk Indonesia Kreatif yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku ekonomi kreatif. Kemudian ada strategi pengembangan ekonomi kreatif dari Kementerian Perdagangan. Yang pertama, pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Dan yang ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Yang keempat, wahana kreatif. Yang kelima, peningkatan jangkauan efektivitas dan pemasaran. Yang keenam, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Yang ketujuh, fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif. Dan yang terakhir, menciptakan identitas lokal daerah dan identitas nasional.